Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfadian Owen. Di video ini saya akan menjelaskan Capture 9. Yang pertama itu teori. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla GAN dan CGAN. Vanilla GAN biasanya tidak memiliki convolutional neural jaringan CNN. Di jaringan mereka, convolutional GAN adalah perpanjangan dari model GAN. Mereka akan memungkinkan untuk generasi gambar yang memiliki kondisi tertentu atau atribut dan telah terbukti menjadi lebih baik dari vanilla GAN sebagai hasilnya. CGAN adalah jenis GAN yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan. Informasi tambahan Y ke generator sebagai lapisan input tambahan. Dalam vanilla GAN, tidak ada kontrol atas kategori gambar yang dihasilkan. Ketika kita menambahkan kondisi Y ke generator, kita dapat menghasilkan gambar dari kategori tertentu menggunakan Y, yang mungkin jenis data seperti label kelas atau data integer. Nomor 2. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari CGAN. Arsitektur CGAN untuk penuaan wajah sedikit lebih rumit. CGAN terdiri dari 4 jaringan: encoder, facenet, jaringan generator, dan jaringan diskriminator. Dengan encoder kita belajar pemetaan inverse gambar dari gambar wajah, masukan, dan kondisi usia dengan vektor laten. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari CGAN. Tujuan utama dari jaringan encoder adalah untuk menghasilkan vektor laten dari gambar yang disediakan. Pada dasarnya, dibutuhkan gambar dimensi 64,64,3 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Jaringan encoder adalah jaringan serif konvolusional yang dalam. Jaringan berisi 4 convolutional blok dan 2 lapisan padat. Setiap blok convolutional berisi lapisan convolutional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi di setiap blok convolutional. Setiap lapisan convolutional diikuti oleh lapisan normalisasi batch, kecuali lapisan convolutional pertama. Nomor 4. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator, network, dan CGAN. Tujuan utama dari generator adalah untuk menghasilkan gambar dimensi 64,63. Dibutuhkan vektor laten 100 dimensi dan beberapa informasi tambahan Y, dan mencoba untuk menghasilkan gambar yang realistis. Jaringan generator adalah jaringan neural yang mendalam konvolusional juga. Hal ini terdiri dari lapisan padat, upsampling, dan konvolusional. Dibutuhkan
dibutuhkan dua nilai input, vektor kebisingan dan nilai pengkondisian. Nilai pengkondisian adalah informasi tambahan yang diberi ke jaringan. Untuk H, C, GAN, ini akan menjadi usia. Untuk teori sampai di sini dulu, sisanya ada di Git. Praktek. Jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset HCGAN menggunakan Google Colab. Jadi pertama itu masukin dulu wiki underscore crop-nya ke drive, lalu mount di sini ya, diklik. Setelah itu import tar file, tf sama dengan tar file open lokasi wiki underscore corp-nya, lalu ekstraknya terserah mau di mana aja. Nomor 2, jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Di bawah ini merupakan kode melakukan fungsi perhitungan usia. Pertama itu def load data wiki underscore dir dataset sama dengan wiki, lalu load wiki mat filenya, meta sama dengan load map, os.pipe join wiki underscore dir, lalu load list of all filenya, semua filenya seperti ini, lalu list MATLAB serial date number, lalu list of year when photo was taken, calculate age for all dots seperti ini, create a list of the tuple containing a pair of image path and age, lalu return image dan age listnya. Jelaskan bagaimana kode program di encoder network bekerja. Jelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sederhana. Proses encoder berfungsi untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Def build encoder, isinya input layer, shape-nya yang 6463. Lalu bikin first convolutional block seperti ini, lalu bikin sampai ke 4, lalu flatten layer, lalu first fully connected layer, lalu second. Setelah itu buat modelnya, lalu return modelnya. Nomor 4, jelaskan bagaimana kode program di generator network bekerja. Dijelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrator sederhana. Proses generator akan bekerja dengan baik. Dibutuhkan representasi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai inputan yang menghasilkan sebuah gambar. Def build generator. Buat generator model dengan hyperparameter value didefinisikan sebagai berikut. Laten dim sama dengan 100, 6 underscore class sama dengan 6. Input Z noise seperti berikut, input label, lalu X, dropout, dance 256 kali 8 kali 6 kali 8, match normalization, leaky relu, alpha 0,2, dropout, reshape, lalu upsampling 2D, size 2,2. Lalu setelah itu buat modelnya, lalu return modelnya. Nomor 5,
Jelaskan bagaimana kode program The Discriminator Network bekerja. Dijelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sederhana. Proses diskriminator untuk membedakan antara gambar asli dan gambar palsu. Dev build discriminator. Lalu ikuti seperti di bawah ini. Input shape-nya 6463, label shape 6, image input shape sama dengan input shape. Label input juga sama. Lalu ikuti seperti ini. Setelah diikuti semuanya, buat model, lalu return modelnya. Lalu nomor 6. Jelaskan bagaimana kode program training CGAN bekerja. Dijelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sendiri. Proses training CGAN ini dengan load file .mat pada dataset lalu epoch sebanyak 500 kali. If name sama dengan main, lalu define hyperparameternya. Data underscore dir, data wikidir os path join, data dir, wiki crop 1, epoch-nya 500, batch size 2, image shape 64643, z shape 100, train gun true, train encoder false, train gun with fr false, fr image shape 192, 192, 3. Lalu define optimizer seperti ini. Nomor 7. Jelaskan bagaimana kode program inisial dan latent vector approximation bekerja. Jelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sederhana. If train encoder, buat dan compile encodernya. Lalu load generator network weight, try generator, lalu accept. Lalu seperti ini. For epoch in range epoch, print epoch. Seperti ini. Lalu train encoder model encodernya. Setelah itu seperti ini. Lalu save encoder modelnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gambar ilustrasinya belum saya buat, jadi mungkin nanti ada di Git.